Bab 13. Haha, kamu itu bukan cuma narsis tapi aneh, apa keluargamu juga aneh? Tidak juga, papi saya orangnya dingin, kaku, sama seperti Anda, tapi heran gue kok bisa-bisanya bucin banget sama mami, pelet apa coba yang mami gunakan? Kemarin saya sempat tanya tuan ke mami, mie pelet apa sih yang mami pakai, kok bisanya si kaku ini bucin ke mami? Bagi resep dong saya bilang begitu tuan. Zain menjitak kepala Kimi pelan. Ya ini persis yang dilakukan mami, malah memukul kepala Kimi, bisa bodoh nanti kepalaku, tadi pagi mami, sekarang Anda, cemberut Kimi sambil memegang kepalanya tang sebenarnya tidak sakit. Tidak sopan banget sama mami. Itulah tuan yang membuat hubungan kami dekat, walau saya lama di Amerika, tapi orang yang paling saya rindukan mami, apalagi omelannya. Zain menghentikan mobilnya di sebuah butik terkenal, di sana khusus menyediakan pakaian kerja. Loh bukannya kita mau balik ke kantor kok ke sini? Heran Kimi. Katanya mau beli baju buat besok, mau tahu saya, bagaimana pilihanmu, bukan mamimu yang pilih. Oke siapa takut, tapi bayarin, kan tuan yang ngajak kemari, goda Kimi. Pegawai ngelamak, masa mau malakin atasannya, oke tapi potong gaji, bulan ini. Widih, tidak jadi bayaran dong Kimi, mana mami minta traktir juga, ogah tuan kita balik ke kantor saja. Tidak, gajimu tidak akan kupotong, hari ini aku yang bayarin, hitung-hitung ucapan terima kasih, sudah menyelamatkan perusahaan dari kerugian yang besar. Oke kalau begitu let's go, semangat Kimi. Apakah setiap wanita itu akan sangat senang dengan yang namanya belanja? Tentu saja tuan, dari survei yang saya lakukan 9 dari 10 wanita suka berbelanja, apalagi fashion, barang-barang branded, karena lebih pede kalau barang yang mereka pakai merupakan barang yang bermerek terkenal, tapi saya beda tuan, kalau saya suka juga belanja, tapi lebih suka belanja di bidang kuliner, makanan. Kenapa? Ya kan bisa kenyang, apalagi bisa memasaknya sendiri nanti. Memang cewek sepertimu bisa memasak. Wih ngeledek nih ceritanya, oke besok akan Kimi bawakan bekal untuk tuan. Bisa saja itu masakan mami kamu, atau beli, bagaimana kalau kamu memasaknya di pantry kantor? Siapa takut, oke akan Kimi tunjukkan kalau cewek cantik, imut ini calon istri idaman, bakal nyesel pria yang mencampakkan Kimi nantinya. Mereka mengobrol sampai tak terasa sudah di ambang pintu butik, dan segera disambut oleh beberapa pelayan dan seorang manajer. Kali ini mereka heran, tak biasanya Zain datang bersama seorang gadis cantik. Selamat sore tuan, ada yang bisa kami bantu tuan Zain? Sambut boy, sang manajer butik. Saya perlu pakaian kerja. Oh iya tuan, kami punya jas terbaru tuan. Bukan untuk saya tapi dia, pilihkan bahan terbaik kalian. Potong Zain. Baik, Boy segera meminta 2 orang pelayan wanita untuk menemani Kimi memilih bajunya, dan dia masih menemani Zain berbincang. Coba kamu tunjukkan pakaian wanita terbaik di sini, tapi jangan yang terbuka, saya tidak suka, oh ya kalau bisa bukan rok pendek tapi celana bawahannya. Iya tuan, kebetulan baru datang koleksi terbaru Bunda Sari, bahannya adem dan cocok untuk kekasih tuan. Boy segera ke dalam mengambil 3 potong pakaian kerja dengan model dan warna yang beda. Ini tuan, yang navy ini kalem, bahan lembut tuan, memang bukan celana tapi memakai rok plisket yang nyaman, bahkan leluasa bergerak. Zain memeriksa pakaian navy itu, sepertinya sangat cocok untuk Kimi yang kulitnya putih. Ini yang kedua, perpaduan kemeja wanita dan celana lebar, ini juga sangat nyaman,
dan limited edition pastinya, warnanya juga feminim, warna pink salem. Yang ketiga, ini innernya tanpa lengan tuan tapi tidak memiliki kesan terbuka, nantinya akan dipadu dengan blazer ini serta celana kain yang kekinian, cocok untuk jiwa muda. Oke bungkus semuanya. Siap tuan, dan pacarnya cocok, tampan dan cantik, goda boy. Hanya itu jawab Zain, sambil membuka majalah bisnis, sementara Kimi sudah menemukan dua pakaian yang cocok, serta sepatu dan tas. Dia lanjut menghampiri Zain yang masih asyik dengan majalahnya. Sudah tuan. Beneran. Iya tadi saya ambil 2,1 tas dan sepasang sepatu, Kimi menjelaskan. Oke ayo, mereka ke kasir guna membayar belanjaan Kimi, sementara 3 set pakaian yang tadi dipilihnya sudah dia bayar. Berapa? Tanya Zain singkat padat. Totalnya 6 juta tuan, Zain mengulurkan kartunya ke kasir untuk pembayaran. Setelah semuanya mereka kembali ke kantor, menghabiskan jam kerja mereka, terlebih dahulu Kimi sudah memindahkan belanjaannya ke mobilnya. Kim, ini buat kamu, menerahkan sebuah paper bag. Apa ini tuan? Tanya Kimi penasaran. Nanti saja bukannya di rumah, Zain meninggalkan Kimi yang masih sibuk dengan belanjaan itu, menuju ruangannya. Zain melonggarkan dasinya, dan melepaskan jasnya, mengatur nafasnya, yang sedari tadi berdetak lebih kencang dari biasanya. Gadis itu pasti menyimpan suatu rahasia, oke Kim akan kucari tahu sendiri. Zain mencari file karyawannya, dan mencari data Kimi di sederet nama-nama sekretaris. Nama, Kimberly Marvelia Pratama. Pratama, bukannya itu nama sebuah perusahaan, Pratama, Sandi Pratama, apa dia, putri Tuan Sandi Pratama, pengusaha real estate terkenal itu, bukannya putrinya baru saja menikah. Zain kembali teringat pertemuannya dengan Kimi di Live Twins Hotel, Kimi yang menangis karena dikhianati tunangan beserta kakak kandungnya. Berarti Nona Angela itu kakak yang merebut tunangan dia, dan Kevin Samjaya adalah tunangannya waktu itu. Zain manggut-manggut, mengerti. Bukannya Pratama Group merupakan perusahaan besar, kenapa putrinya malah melamar kerja di sini? Apa sebenarnya motivasinya? Heran Zain. Kalau masalah saingan bisnis tidak mungkin, karena bidang kerja kami beda, dia juga beda dengan kakaknya bahkan karakternya juga jauh beda. Zain masih menimang-nimang itu. Terus hubungan bocah itu dengan Marvel Group, tidak mungkinkan CEO dari perusahaan raksasa itu begitu patuh padanya kalau cuma sebatas Kimi murid Tuan Marvelia. Zain menghubungkan dua Enma itu atau Kimilah cucu Tuan Marvel yang sebenarnya. Zain browsing data Tuan Marvel di komputernya. Namanya Marvel Pratama. Zain cukup kaget dengan kenyataan yang ditemukannya, bahwa sekretarisnya yang aneh itu, ternyata benar cucu Tuan Marvel Pratama. Kimi bahkan bermarga Pratama juga. Jadi dia Marvel si misterius itu, lalu buat apa capek-capek, bekerja di sini, tidak mengelola sendiri perusahaan kakeknya itu atau Pratama Group. Zain meremas kepalanya. Aku tidak boleh berprasangka buruk, pasti dia punya alasan tersendiri, nanti coba aku tanyakan. Zain memanggil Kimi ke ruangannya sebelum bocah itu keburu pulang. Tok tok tok. Tok tok tok, Kimi mengetuk pintu ruangan Zain, sebenarnya dia mengeluh, sebentar lagi jam kerja sudah habis, masih saja dipanggil. Ah si bos, mau pulang juga masih saja dapat tugas, gerutu Kimi. Masuk, perintah Zain. Ada yang bisa saya kerjakan tuan, sebelum pulang, kata Kimi lesu. Duduk, perintah Zain tegas. Kenapa nih, kok sikapnya berubah galak gini? Batin Kimi duduk di kursi depan meja Zain,
tapi Zain bangkit dari singgasananya duduk di meja di samping Kimi, tangannya bersedekap. Katakan siapa kamu sebenarnya, dan apa tujuanmu? Tanya Zain dengan suara lebih keras. Maksud Tuan apa sih? Kimi tidak paham. Jangan mengalihkan perhatian Nona Kimberly Marvelia Pratama. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Nona Pratama, Nona Marvel, bisik Zain. Oh, Anda sudah tahu rupanya. Oke Om Tuan, nama saya benar Kimberly Marvelia Pratama, dan sudah tertulis jelas di CV saya, terus saya anak nomor 2 dari Sandi Pratama, itu juga sudah tercantum di riwayat hidup saya, semua jelas dan transparan, Tuan saja yang pasti tidak baca, hehe, keburu marah-marah, sama siapa tuh Pak Bayu, lucu mukanya, berusaha mencairkan suasana. Iya juga ya. Bahkan aku tidak menyentuh berkas dia, batin Zain. Lalu apa tujuanmu kerja di sini jadi sekretaris pula? Korek Zain. Tidak ada tujuan khusus Tuan, sebenarnya Papi sudah menawarkanku bekerja di perusahaan yang membantu kakak saya, tapi saya tolak, saya ingin sesuatu yang beda, saya ingin merasakan bagaimana sih rasanya jadi seorang karyawan, yang disuruh-suruh, Wajar deadline, dimarahi atasan, itu saja tidak ada maksud lain, Kimi menjelaskan panjang lebar. Lalu kenapa memilih jadi sekretaris saya? Ihger, siapa juga yang pilih, tuh salahkan tuh si asisten Tuan, sama si Pak Bayu, mereka tuh yang menempatkan saya di sini, mana saya tahu situ bosnya, saya melamat sebagai staf biasa Tuan di bagian keuangan. Kenapa di bagian keuangan? Ya Allah curiga amat, begini Om Tuan Bos terhormat tapi aku suka, Kimi pengen belajar, dulu waktu di Marvel, kesalahan terbesar itu di Departemen Keuangan, jadi Kimi penasaran, sesulit apa sih kerja di sana, makanya Kimi daftar di departemen itu, mau meneliti, sebenarnya apa yang memicu dari kesalahan itu mulai dari yang kecil hingga fatal, terus kenapa juga di bagian itu juga banyak korupsi, begitu Tuan, sudah paham, kalau saya sekarang jadi sekretaris itu salah si asisten Alex, jelek itu, cemberut Kimi. Kok cemberut harusnya seneng dong bisa deket dengan saya, goda Zain. Iya juga sih, tapi Tuan Bos juga yang untung, lihat saja, pekerjaan beres, tiap hari bisa meminum kopi spesial buatan Kimi, padahal papi Kimi belum pernah saya bikinin setelah pulang kali ini, Om Tuan Bos yang pertama, terus. Terus apa lagi goda Zain kembali. Terus Tuan jadi mesum, lihat nih jadi deket-deket Kimi, cari kesempatan pasti, menuding Zain dengan telunjuknya, refleks telunjuk itu ditangkap Zain. Oh ya. Iya sekarang jadi narsis juga, hehe ngaku deh, tubuh Tain semakin bergeser mendekat ke arah Kimi, tapi tiba-tiba si asisten laknat itu mengganggu saja, tanpa mengetok pintu Alex nyelonong masuk saja. Bos gawat, maaf tidak lihat bos, sambil cengengesan. Ya sudah Kim kamu boleh keluar, dan besok ingat kita bahas ide baru kamu tadi. Mengalihkan pembicaraan dan membuang rasa kagetnya. Baik Tuan Bos, Kimi pamit, tapi ingat kalau berhasil bonusnya harus gede. Oke Pak Alex Kimi keluar, terima kasih sudah menyelamatkan Kimi dadah. Dasar asisten laknat, mengganggu saja, ketus Zain. Ya maafkan tidak tahu kalau bos lagi. Lagi apa jangan berpikiran yang aneh-aneh, tadi gawat apanya. Itu bos tadi Anda kan ke peta angkasa bagaimana, ini lihat ada berita viral. Ya kalau peta angkasa bangkrut kan. Kok bos tahu, terus kerjasama kita bagaimana? Penasaran Alex. Untung Kimi yang kubawa bukan lo, jadi aman kita. Maksudnya, sambil garuk kepala belakangnya bingung. Itu mereka ternyata sudah menipu kita semua, usaha mereka,
perusahaan mereka ilegal, bodong dan si Kimi tadi yang membongkar, lo tahu tidak? Apa? Masih loading. Mereka bahkan mengaku yang menyokong mensupport Marvel Group dari belakang, bahkan mengundang cucu Almer Tuan Marvel di sana. Wih keren berarti bisa langsung ketemu Marvel, kenapa Tuan tidak mengajukan kerjasama saja ke perusahaan IT, tapi kok. Makin bingung saja dengan cerita si bos, Zain menggeplak kepala Alex. Ih dasar on, merek itu nipu on. Tuan Marvelnya palsu dan si Kimi yang bongkar semuanya, bahkan menelpon CEO Marvel Group siapa tuh, Tuan Marco Polo, untuk buat peta kasa hilang dari sini, dan terbukti sudah. Wah keren banget sekretaris bos itu, bisa menghubungi langsung siapa tadi Tuan Marco Polo, bahkan menyuruhnya, tapi sekretaris bos kan Kimi. Haha, astaga Alex dari tadi kemana pikiranmu? Ya Kimilah siapa lagi, Tang ya dia ternyata sangat berguna. Apa bos mengucapkan terima kasih, ini sungguh langka, bahkan Alex memegang dahi Zain yang tidak panas. Tidak panas. Memangnya sakit, waras gue. Hehe maaf, terus bagaimana bisa Kimi kenal Tuan Marco Polo? Tanya tuh orangnya paling belum pulang, sewot Zain. Ini malah main teka-teki, yang bener bos jawabnya. Awalnya juga penasaran tapi baru saja terungkap, kalau Kimberly alias Nona Marvel, cucu Marvel Pratama, anaknya Sandy Pratama, Alex masih melongo, sekretaris yang diambilnya acak hanya karena pernah jahil pada bosnya ternyata orang besar. Apa jadi dia? Begitulah kenyataannya. Awalnya gue juga heran bos nama marganya kok Pratama, dan familiar banget dengan nama itu, ini kesempatan kita bos untuk semakin maju, gunakan Nona Kim batu loncatan, kompor Alex. Tidak lek, aku tidak mau memanfaatkan seorang gadis demi kesuksesanku, perasaan perempuan lebih peka, jawab Zain, dia tidak mau Kimi nanti terluka dan merasa dilermainkan. Oke lo benar bos, dia bisa terluka dan menyembuhkannya pasti sulit. Oh ya gue baru ingat, berarti tunangan yang waktu mengkhianati dia bersama kakak kandungnya itu berarti Kevin Sanjaya dan Angela Pratama itu. Iya bisa jadi begitu, Kevin bahkan membuang sebutir berlian. Dan bos harus cari kesempatan untuk mengambil berlian itu dan merawatnya. Bisa jadi Nona Kim memang jodoh bos, dari sekian wanita yang mendekatimu, mulai dari model, pengusaha, anak pejabat, tidak seorang pun yang bisa membuat bos sembuh dari alergi. Dan ini bos, si gadis belia, barbar, bahkan bos bilang gila, coba siapa bos, identitasnya bahkan luar biasa, datang pada bos. Bersambung.